Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Ramadan rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah amal-amal ibadah kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan, amal-amal saleh yang kita lakukan, puasa Ramadan kita, kajian-kajian kita di majelis-majelis ta'lim, salat kita, termasuk pada pagi hari ini salat subuh berjamaah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini semua diterima oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, serta kita diberikan keistiqomahan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki Ramadan yang ke berapa? Kalau yang mulai Ahad sidang itsbat berarti hari ke-6. Kalau yang sudah mulai hari Sabtu itu berarti hari ke-7. Okay. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah menggapai ketakwaan di bulan Ramadan dengan Al-Quran. Bahkan kalau boleh saya tambahkan, ini di bulan Ramadan dan juga di Masjid Ramadan, karena nama masjidnya ini adalah Masjid Ramadan. Kita ini sudah sering mendengar majelis-majelis taklim yang sudah disampaikan oleh para kiai, para asatid. Di dalam Al-Quran itu salah satu ciri ulul albab itu adalah Allah berfirman, alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Salah satu ciri dari ulul albab, sosok yang disebut ulul albab, itu adalah alladzina yastami'unal qaul, orang yang senantiasa mendengarkan al-qaul. Di tafsir-tafsir disebutkan bahwa al-qaul ini ya qaul apapun, tapi yang paling tinggi di antara qaul yang ada adalah kalamullah. Kita ini kadang-kadang, para bapak, para ibu, para hadirin dan hadirat, kalau mendengarkan ceramah lalu ada materi yang terulang, kadang-kadang ini ya, itu begitu pulang
atau ketika ngobrol dengan teman jamaah yang lain, itu salah satu materi diskusinya, iki materi iki bolak-balik ini sudah pernah oleh Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C dan seterusnya. Padahal sesungguhnya yang paling penting kita tidak berhenti di alladzina yastami'unal qaul. Kalau kita hanya mendiskusikan ini, oh sudah pernah ini, tema ini sudah pernah, itu hanya sampai pada yastami'unal qaul, tapi belum fayattabi'una ahsana. Kalau sudah fayattabi'una ahsana, itu berarti cara pandangnya adalah begini, memang materi ini sudah terulang, bahkan tidak terhitung sekian kali, tapi sudah sejauh mana saya melaksanakan, mengaplikasikan, itulah yang disebut dengan ittaba'a yattabi'u fayattabi'una ahsana. Jadi kalau ada qaul, umpama Ustadz menyampaikan ini, pemateri menyampaikan ini, lalu kita hanya sampai pada tadi itu, maka ini hanya yastami'unal qaul, tapi belum fayattabi'una ahsana. Padahal yang paling penting itu memadukan dua hal ini, dan yang paling penting yang kedua. Oh iya ya, saya diingatkan lagi, karena manusia itu memang sifatnya sering lupa. Makanya kebaikan itu mesti selalu terulang. Tapi saya yakin setiap pemateri, setiap ustadz itu biasanya walaupun materinya sama, tiba-tiba akan memberikan perspektif yang boleh jadi berbeda. Sehingga semakin banyak kita mengaji dari para guru-guru kita, maka insya Allah ini menjadi bekal yang luar biasa, dan mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu dan informasi keterangan yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, termasuk apa yang saya sampaikan ini, maka boleh jadi nanti ada beberapa poin yang memang sudah pernah disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lain. Saya ingin berangkat dari, jadi tema kita ini bagaimana kita ini menggapai ketakwaan dengan Al-Quran. Ini kelihatannya singkat, tapi kalau dirinci ini bisa cukup panjang. Kita berangkat dari ayat di surah Al-Baqarah yang sudah kita hafal, 183, ayat ke 183 tentang kewajiban puasa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini tidak usah diterjemahkan pun sudah hafal semua insyaallah. Yang ingin saya garis bawahi, yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu, lalu kutiba alaikumus siyam. Endingnya, harapannya, tujuannya la'allakum tattaqun. Kita ini kan tahu bahwa potensi ruhani yang dianugerahkan oleh Allah, orang yang sudah mendapatkan di dalam hatinya ada keimanan, ada hidayatul iman wal islam, berarti dia mendapatkan hidayatul taufik, tinggal nanti peningkatan levelnya. Potensi rohani ini kita alhamdulillah sudah punya, tinggal bagaimana mengupgrade itu sehingga aslul iman itu berkembang menjadi ada buahnya, itu dengan melalui prestasi rohani. Lah prestasi rohani itulah yang disebut dengan takwa. Kadang kita ini masih bingung, apa sih bedanya iman dan takwa. Jadi kalau iman itu potensi rohaninya, prestasinya takwa. Lah takwa itu nanti dijelaskan itu luas sekali. Termasuk ciri-ciri orang bertakwa itu bertebaran ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang merinci tentang orang-orang yang bertakwa. Itu menjadi bahan kultum seumur hidup, itu tidak habis itu. Satu ciri saja itu kalau dikupas itu bisa lama 1 jam. Jadi kalau kita ini Ramadan, ini kita ini bersyukur berada di bulan Ramadan. Karena di bulan ini banyak sekali media, fasilitas yang mengantarkan kita untuk bisa mengupgrade prestasi ketakwaan kita, prestasi ruhani ini. Tinggal tadi itu mau atau tidak. Fayattabi'una ahsanah apa mboten. Tadi kan gitu. Di ayat yang pertama saya kutip tadi. Nah, inilah la'allakum tattaqun. Pertama, ayat ini tidak berdiri sendiri, tapi ada rangkaiannya.
Ketika Allah mewajibkan puasa, karena puasa itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan Sya'ban setelah peralihan atau perpindahan arah kiblat. Setelah Rasulullah diperintah untuk menghadap ke Baitul Maqdis selama kurang lebih 16 bulan, wakila 17 bulan, lalu turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka setelah itu juga turun perintah puasa. Puasa ini memang sudah juga diwajibkan bagi umat-umat sebelum kita. Nah, untuk kemudian ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, boleh jadi ada prasangka, ada dugaan jangan-jangan puasanya diwajibkan seterusnya, diwajibkan selama setiap hari terus. Maka di ayat berikutnya penjelasannya enggak seterusnya, enggak selamanya, tapi ayyamam ma'dudat, yaitu beberapa hari yang sudah dihitung tertentu. Saya tidak akan menafsirkan terlalu dalam, langsung ke ayat berikutnya. Muncul pertanyaan, kapan hari-hari yang tertentu itu kapan? Itulah dijelaskan di ayat berikutnya di Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan, yaitu pada bulan Ramadan. Kenapa kok diwajibkan puasa? Karena bulan Ramadan itu alladzi unzila fihil Qur'an. Karena di bulan Ramadan itu, jadi bulan Ramadan itu yang di dalamnya itu diturunkan Al-Qur'an. Kalau kita bicara mengenai turunnya Al-Qur'an, nuzulul Qur'an, maka yang harus kita fahami itu adalah sebagaimana pemahaman para ulama-ulama kita, bahwa jangan memahami nuzul itu seperti turunnya makhluk. Contoh, saya duduk di kursi ini, nun sewu, ketika saya turun dari kursi ini, saya duduk di bawah, maka saya tidak lagi berada di kursi ini. Maka disinilah para ulama ulumul Quran, termasuk Imam Jalaluddin Ibnu Abdurrahman As-Suyuti dalam Al-Itqannya, itu beliau menjelaskan bahwa proses nuzul itu i'lam. I'lam itu apa? Menginformasikan, memberitahukan. Makanya kalau kita bicara proses turunnya Al-Quran, termasuk di Al-Itqan itu dijelaskan, itu ada proses yang secara langsung turunnya, itulah yang dalam bahasa Al-Quran menggunakan kosakata anzala. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kalau yang turun secara bertahap itu yang butuh waktu 22 tahun lebih, ada fase Makkiyah, ada fase Madaniyah, qoblal hijrah wa ba'dal hijrah, maka ini konteksnya adalah tanzil. Jadi disebut dengan nazzala yunazzilu tanzil, yang turunnya berkali-kali karena berangsur-angsur itu. Nah, hikmahnya pertama, kenapa kok diwajibkan puasa di bulan Ramadan? Yang pertama, karena bulan Ramadan, karena ketika turun Al-Quran, Al-Quran itu mulia, maka kita diperintahkan untuk menghormati, ikut menghormati turunnya Al-Quran pertama dengan puasa. Di dalam keterangan yang pernah diberikan oleh Dr. Kiai Haji Ahsin Sakhok Muhammad, dan beliau tulis dalam beberapa buku beliau, itu beliau menjelaskan Al-Quran itu sungguh sangat mulia. Titenannya gampang, titenan itu apa ya? Tengeran, apa bahasa Indonesianya? Ya, begitulah. Sesuatu itu kalau mulia, itu ngitungnya itu mulai dari yang terkecil, bukan langsung grosir. Panjenengan kalau beli pasir di toko bangunan, itu umpama, Pak, saya beli pasir berapa? Sak cawuk itu apa? 1 genggam. Itu kalau toko bangunan apalagi sudah kenal, itu sak cawuk itu pasti akan sulit untuk memberikan harganya berapa. Sak piro? Sak genggam. Sudah jenengan bawa aja, sak genggam aja. Karena pasir itu hitungannya langsung 1 kol diesel, 1 truk, kan begitu. Berbeda dengan logam mulia, emas. Kita datang ke toko emas, Pak beli Pak berapa? 0,5 gram. Saya bawa ya, loh.
ala Pak setengah gram aja. Oh, enggak bisa, karena emas itu hitungannya bahkan mulai dari 0, sekian itu sudah ada hitungannya. Karena mulia. Al-Qur'an itu Rasulullah dawuh, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi ngitungnya itu per huruf, bukan gelondongan. Ngaji yo sekian lama nanti dapatnya sekian. Enggak, tapi janji Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu man qara'a harfan. Tapi ya jangan kemudian baca hanya satu huruf, nanti tidak ada maknanya, tidak ketemu. Baca apa? Saya baca bismillah tapi saya baca satu huruf. Wah, tidak maduk nanti. Ya, jadi lengkap. Minimal ya 1 ayat, baca 2 ayat, terus dilanjutkan, ditingkatkan. Jadi ini. Lalu yang kedua, indikatornya, niteninya tadi, indikatornya, Quran itu ketika turun, ini yang menurut mayoritas ulama, ini turun dalam proses anzala tadi itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Sesuatu itu kalau mulia, maka yang ngawal itu banyak. Kalau presiden datang ke area sini, maka bawahannya presiden itu menteri itu biasanya ada yang katut, gubernur ikut hormat, bupati, wali kota ikut. Jadi semakin banyak, termasuk pasukan pengaman presiden, termasuk patwalnya, termasuk dari TNI Polri, itu berapa SSK, satu satuan setingkat kompi, itu tambah banyak. Karena kedudukan yang datang itu semakin tinggi. Nah, Al-Quran itu ketika turun itu dikawal oleh tanazzal al-malaikatu warruh, banyak malaikat. Makanya kita ini kalau tidak betul-betul dekat dengan Al-Quran, menikmati santapan hidangan Allah di muka bumi yang berupa kalamullah, karena Al-Quran itu adalah ma'dabatullah fil ard, rugi. Yang kita pakai, yang kita bawa modal nanti di hadapan Allah, itu adalah amal kita, termasuk bagaimana kedekatan kita dengan kalamullah. Nah, saya lanjutkan. Jadi yang pertama, hikmahnya puasa Ramadan itu untuk ikut hormat turunnya Al-Quran, waktu turunnya Al-Quran. Yang kedua, ternyata yang menarik di ayat ini, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, penjelasannya Al-Quran itu berfungsi sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Manusia yang seperti apa yang mampu mengambil ibrah, mampu memetik hikmah, mampu memfungsikan Al-Quran sebagai petunjuk, ini dijelaskan di ayat yang lain, hudal lil muttaqin. Maka puasa itu untuk mengupgrade diri kita, menyiapkan diri kita. Jadi puasa itu tidak bisa berdiri sendiri, harus dikuati dengan aneka macam ibadah yang mendukung ke sana. Makanya Imam Al-Ghazali itu membagi tingkatan puasa itu, ada tingkatan puasa bagi orang awam. Wes pokoknya gak makan, gak minum, tapi aktivitas yang lain, umpama melakukan kemaksiatan, ini jalan terus. Secara hukum fikih sah, tetapi eman. Makanya di dalam kitab, banyak kitab fikih, termasuk ini yang saya bawa adalah Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Itu di sana dijelaskan ternyata puasa itu memiliki sunanus saum wa adabuhu. Jadi ada sunnah-sunnahnya, ada adab-adabnya. Ini yang akan mempercepat untuk la'allakum tattaqun. Jadi harus ada usaha, termasuk kita mengikuti majelis-majelis taklim seperti ini. Jadi kalau kita lihat hudan linnas, ini berarti sasarannya itu tidak lain adalah yang disebut dengan ummatud dakwah. Kalau dalam konteks level hidayah yang keempat itu adalah hidayatuddin. Jadi kalau level hidayatuddin atau ummatud dakwah,
maka nanti responnya ada yang beriman, ada yang tidak. Inilah yang dialami oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Mekah ketika itu, ketika turun Al-Quran pada masa kurang lebih 13 tahun, yang itu banyak isinya ayat-ayat Makkiyah itu bicara mayoritas mengenai tidak lain adalah keesaan Allah, ketauhidan. Jadi ini pondasi. Lalu untuk menguatkan itu ditambah dengan kisah-kisah umat terdahulu, sekaligus nanti ada hari akhir pembalasan itu seperti apa, digambarkan tentang kiamat dan seterusnya. Tapi ternyata ada di antara mereka bahkan banyak yang kemudian mengabaikan itu, sehingga mereka menjadi tetap pada kekufurannya. Nah, kalau sudah lil muttaqin, maka ini levelnya sudah naik. Setelah ummatud dakwah, maka ketika dakwah itu sudah disambut dengan keimanan, maka menjadi ummatul ummatul istijabah. Jadi terkait dengan responnya seperti apa. Inilah yang ada 3 kelompok yang disebutkan dengan tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Ada yang faminhum zalimul li nafsi, KTP-nya Islam tapi mohon maaf, sholat enggak, sedekah enggak, ngaji enggak, puasa enggak, tapi lebaran iya. Ini kan ada yang ngetengin, tapi tidak di sini. Ini berarti ummatul ijabah, unnabul ijabah. Jadi bagaimana responnya? Itu ada yang level paling rendah, zalimul li nafsi. Level yang tengah-tengah disebut dengan muqtasid. Ibadah iya, maksiat jalan terus. Ya. Tapi kalau yang kedua ini, kalau dia sudah merasa bahwa dosa yang dia lakukan itu adalah dosa dan pelanggaran, lalu ada usaha untuk memperbaiki, ini berarti ada harapan untuk naik level ke sabiqum bil khairati biiznillah. Ini level yang paling yang tertinggi. Nggih. Nah, kembali ke ayat tadi. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, kembali ke kewajiban puasa tadi. Ketika puasa sudah diwajibkan kepada kita, lalu untuk tujuan la'allakum tattaqun, untuk hikmah la'allakum tattaqun, ini harus didukung dengan perangkat-perangkat yang lain, termasuk melaksanakan sunnah-sunnah puasa dan juga adab-adab di dalam puasa. Saya kutipkan dari kitabnya Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Poin nomor 9 dan 10 ini ada di halaman 1688 jilid yang ketiga, kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Nanti bisa panjenengan rujuk ke sana. Di poin yang ke-9, jadi kalau kita ngaji begini ini sesungguhnya sudah berusaha untuk bagaimana meningkatkan ketakwaan kita ini dengan Al-Quran. Karena kewajiban kita sebagai seorang muslim itu terhadap Al-Quran itu banyak sekali. Yang paling mendasar itu memang adalah bagaimana kita ini mampu membacanya dengan baik dan benar. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Jangan sampai seumur hidup kita ini tidak bisa ngaji. Makanya Allah itu menurunkan Al-Quran itu biwasitati Jibril, dengan perantara malaikat Jibril. Salah satu hikmahnya, dawuhnya Mbah Yai Arwani Kudus, hikmahnya kenapa kok Jibril yang bawa Al-Quran mengajarkan kepada Rasulullah. Padahal Jibril itu secara status di hadapan Allah itu lebih mulia Rasulullah. Walaupun Jibril itu di antara para malaikat, Jibril itu yang paling mulia, karena disebut dengan Ar-Ruhul Amin. Nazala bihir Ruhul Amin. Salah satu hikmahnya, kita ini kalau belajar Al-Quran jangan pernah melihat status. Pertama, status usia. Masa saya sudah umur sekian belajar kepada anak baru lulus aliyah? Itu tidak boleh. Nabi Muhammad saja belajarnya ke malaikat Jibril. Belum status-status yang lain, status sosial. Jadi yang dilihat itu bukan status yang ngajar, tetapi terkait dengan kompetensinya
dalam kitab suci yang dalam bahasa hadis disebut al-mahiru bil Quran, yang dijanjikan oleh Rasulullah ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir terhadap Al-Quran, yang paling mendasar mahir itu ya dilihat dari bacanya. Maka anugerahnya, penghargaannya itu adalah ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat utusan yang mulia. Ini. Jadi yang pertama ini membacanya. Baru yang level berikutnya. Lah membacanya tidak hanya sekali membaca selesai, tapi bagaimana itu continue. Saya sebelum masuk ke sini ini pengen sedikit untuk mengajak kita ini merenungkan di dalam surah Al-Furqan di awal juz 19 itu Allah berfirman, wa qala alladziina kafaruu laulaa nuzzila 'alaihil qur'aanu jumlatan waahidah kadzalika linutsabbita bihi fu'aadaka wa rattalnaahu tartiila. Ini kalau kita lihat dari sisi makna dan dari sisi penafsiran, ini kan ayat ini berbicara mengenai orang-orang kafir ketika itu. Orang-orang kafir itu kan selalu mencari kelemahan, mencari kesalahan. Pokoknya apa carane dakwahnya Muhammad itu berhenti. Termasuk ketika turunnya Al-Quran, yang Al-Quran itu turunnya, tadi kan sudah kita jelaskan, ada proses anzala, ada proses nazzala, tanzil. Kepada Rasulullah, malaikat Jibril itu membawa Al-Quran itu proses nazzala, tanzil, yang itu bertahap, tidak langsung blek semuanya, tapi ada ayat-ayat itu yang turun berdasarkan konteksnya. Inilah yang kemudian muncul asbabun nuzul. Orang kafir itu nyari kesalahan. Kalau memang Tuhannya Muhammad itu benar dan Muhammad itu adalah katanya Rasul, katanya utusan, kenapa kok Al-Quran turunnya dicicil? Kenapa tidak langsung cash? Kenapa harus pakai angsuran? Mau begitu ya? Kenapa kok diangsur? Ya, makanya ini ayatnya laula nuzila alaihil Quran jumlatan wahidah. Kenapa kok tidak langsung jumlatan wahidah, langsung jebret? Apa jawaban Allah? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak, ya, warattalnahu tartila. Demikian ini agar kami memperteguh hatimu wahai Muhammad, dan jadi memperteguh dengannya dengan cara turun berangsur-angsur itu, dan kami membacakannya secara tartil. Karena kalau banyak ini materinya banyak, itu akan sulit membacakannya dengan warattalnahu tartila. Yang pertama yang menarik di ayat ini, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Ini kalau kita breakdown, kita ambil pelajaran para ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka kalau kita ingin menuzulkan Al-Quran dalam diri kita masing-masing, maka sering-seringlah membaca Al-Quran itu dengan tanzil berkali-kali, dan itu secara kontinu, istiqomah. Karena kalau bacanya hanya Ramadan, kita akan sulit untuk menemukan kelezatan dari Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu semakin dibaca, ini bedanya dengan kalam yang lain, orang tidak akan bosan. Kalau ada orang yang bosan, ini berarti yang salah bukan kalamullah, tapi ada yang salah dengan diri kita. Tidak tahu dari sisi mana. Kan indikator keimanan kita itu, kalau keimanan semakin meningkat setelah di-upgrade dengan ketakwaan, maka kita itu semakin semangat melakukan aneka macam kebaikan, aneka macam amal soleh. Rasulullah bersabda, idza sarratka hasanatuk fa anta mu'min. Kalau kebaikan yang kau lakukan itu membuat engkau semangat, bergembira, maka Anda adalah seorang mukmin. Mukmin dalam konteks ini berarti keimanannya, levelnya itu imannya bagus. Semakin bagus keimanan seseorang, maka dia akan semangat dalam menjalankan ibadah. Baik yang secara umum ketika di masjid ataupun ketika sendiri di rumah. Kan ngoten. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi kewajiban kita terhadap Al-Quran itu bisa membaca. Ada juga yang kemudian dilanjutkan pada tataran menghafal, lalu mentadabburi ayat-ayatnya. Nah, mentadabburi lewat apa? Lewat majelis taklim, lewat ngaji tafsir dan lain sebagainya. Karena terjemah itu tidak akan pernah cukup untuk menggali hikmah yang ada di dalam
Quran. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bertingkah laku mengimplementasikan apa yang sudah didhawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana untuk menunjang la'allakum tattaqun itu di bulan Ramadan. Yang nomor 9 di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu itu disebutkan di sini at-tawassu'ah. At-tawassu'ah itu apa maksudnya? Itu punya hati yang lapang. Punya hati yang lapang dalam konteks apa? Dalam konteks hati yang lapang itu dia gampang berbagi. Makanya di bulan Ramadan itu sangat ditekankan sekali, termasuk manfaat toroso iman. Barang siapa yang memberi iftar, memberi berbuka puasa kepada orang yang puasa, dia mendapatkan pahala seperti orang yang puasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang puasa itu. Ini kan terkait dengan sedekah makanan. Ya. Wal iktsar minas sedekah, dan memperbanyak sedekah alal fuqara wal masakin. Ini poin nomor 9 untuk menunjang la'allakum tattaqun. Jadi puasa tidak bisa berdiri sendiri. Kalaupun berdiri sendiri untuk menuju la'allakum tattaqunnya berat. Sehingga harus disuplai dengan apa? Kalau puasa Ramadannya itu kan yang wajib, yang lain ini memang sunnah, tetapi kita harus ingat bahwa Ramadan itu ibadah yang wajib itu pahalanya sekian kali lipat, 700 kali lipat. Yang sunnah itu seperti pahalanya wajib. Berarti peningkatannya luar biasa. Nah, ini kan kesempatan emas. Makanya ini ada korelasi. Kalau kita bicara mengenai la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa itu salah satu cirinya yang saya kutip di sini. Kalau yang sering dikutip biasanya wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Itu jelas. Yang menafkahkan sebagian rizkinya itu dalam kondisi as-sarra wad dharra, baik dalam kondisi lapang maupun maupun dalam kondisi sempit. Wal kadhiminal ghaid dan seterusnya itu. Nah, di sini yang menarik di ayat dalam surah Az-Zariyat, tepatnya di ayat ke 19. Di ayat ke 19 itu ada ayat wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka itu dinisbatkan mereka itu sesungguhnya nisbi, karena harta itu sesungguhnya semuanya adalah titipan Allah. Cuma antara satu dengan yang lain itu titipannya berbeda-beda kadarnya. Faddalallahu ba'dakum ala ba'din fir rizq. Kan ngoten. Wa fi amwalihim, di dalam harta mereka itu haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Jadi ada hak lis-sa'ili wal mahrum. Mereka menunaikan hak bagi as-sa'il wal mahrum. As-sa'il itu orang-orang yang membutuhkan, minal fuqara wal masakin, yang saking butuhnya sampai meminta-minta. Kalau al-mahrum ini ada beberapa penafsiran, tapi yang kita angkat di sini salah satunya adalah al-mahrum itu orang yang walaupun dia sesungguhnya butuh, tapi dia masih menahan dirinya untuk tidak secara terang-terangan untuk meminta-minta. Orang sedekah itu kan dimotivasi oleh Rasulullah dengan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih tinggi daripada tangan di bawah. Tapi mohon maaf, jangan sampai kita ini GR merasa hebat gara-gara menjadi tangan di atas. Sesungguhnya secara zahir di dunia seakan-akan kita yang menolong mereka, padahal secara hakiki kita yang ditolong oleh mereka. Karena nanti di akhirat itu ya mereka-mereka itulah yang akan menjadi saksi. Bagaimana sebagian harta yang dititipkan oleh Allah itu kita salurkan menjadi hak mereka. Untuk hak mereka itu kita salurkan. Jadi sesungguhnya kita ditolong di mana ketika di akhirat sudah tidak ada lagi yang bisa menolong kecuali apa yang sudah kita celengi di dunia ini. Nah, nanti itu kan di akhirat tuh ada yang mana amal yang sudah kita lakukan, kita celengi, boleh jadi juga ada dampak-dampak dari tinggalan kita. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa atharahum itu apa? Termasuk doa dari anak-anak solih, solihah, putra-putri kita yang senantiasa mendoakan, itu kiriman terus itu. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Makanya Rasulullah itu tidak hanya dawuh tapi juga mencontohkan beliau.
Ini hadis sahih di dalam Bukhari Muslim. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana ajwadan nasi bil khairi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Jadi Rasulullah menjadi orang yang paling loman, yang paling enteng, yang paling baik melakukan kebaikan. Bahkan itu beliau tingkatkan ketika bulan Ramadan, ketika beliau ini senantiasa bertemu dengan Jibril. Jadi Ramadan itu Nabi Muhammad ketemu dengan Jibril ngapain? Nah itu di nomor 10 dijelaskan ada hadis sahihain muttafaq alaih Al-Bukhari wa Muslim. Sekedar malih. Kana Jibril yalqan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Jadi Jibril itu setiap bulan Ramadan itu mendatangi Rasulullah setiap malam bulan Ramadan untuk apa? Mudarosah. Untuk apa? Deresan, tadarus Al-Quran. Jadi artinya ketika beliau menemui Jibril, ini menunjukkan sikap orang-orang muttaqin yang luar biasa. Ajwadan nas. Lalu ngajinya juga tambah sregep. Yang ini harapannya Ramadan itu menjadi satu madrasah yang di dalamnya kita dibina, yang nanti hasilnya bukan hanya di bulan Ramadan, tapi bagaimana dampak 11 bulan berikutnya. Saya sering mencontohkan di beberapa tempat. Jadi Ramadan itu ibarat madrasah. Kalau kita ini sekolah, kuliah, mondok di pesantren, lalu dididik tentang akhlak, diajari tentang materi-materi, maka sesungguhnya bukan nilai yang kita peroleh itu hanya untuk kepentingan di dalam kampus saja, bukan hanya kepentingan di dalam pesantren saja, termasuk akhlak-akhlak yang ditanamkan, tapi bagaimana sepulang kita, setelah lulus kita dari pesantren, setelah lulus kita dari kampus-kampus yang kita kuliah di dalamnya. Itulah sesungguhnya gambaran bulan suci Ramadan. Jadi tidak bisa kita mengatakan begini, loh sampean kok akhlaknya begini, lah kok ilmunya katanya, oh itu kan dulu di kampus, setelah di luar ya enggak lah, beda lah, saya sudah kembali ke, ya untuk apa lalu kan eman. Maka mari kita manfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga 11 bulan ke depan kita betul-betul bisa menjadi pribadi yang bertakwa, yang senantiasa menjaga ritme ketakwaan kita secara terus-menerus. Salah satu hikmah yang boleh saya, kalau ini dalam sudut pandang saya, masjid ini dinamakan Masjid Ramadan, agar ketika selalu kita masuk di masjid ini lalu beriktikaf, bertafakur, maka kita selalu ingat dengan Ramadan, bagaimana kita mengupgrade ketakwaan, sekaligus masjid ini menjadi bagaimana kita selalu mengupgrade ketakwaan kita. Maka dari itu mudah-mudahan kita ini ditakdir oleh Allah menjadi pribadi-pribadi muttaqin dalam konteks yang selalu mendapatkan hidayatut taufik, yaitu selalu berada di jalan Allah dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana min ahlil Qur'an wa min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlit tuqa wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.